Shalom, selamat pagi. Salam kasih buat kita semua. Sekali lagi shalom. Yang mendengarkan suara saya boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan, pagi hari ini waktu yang sangat luar biasa. Kita bisa mulai fellowship kita lebih awal, yang biasanya jam 8 menjadi jam 7. Dan saya melihat antusias yang sangat luar biasa. Kehadiran kita untuk boleh sama-sama menikmati hadirat Tuhan pada saat pagi hari ini. Oke, Bapak Ibu, mari kita bersuka pagi hari ini. Kita mau ekspresikan sukacita kita untuk kita menyatakan kita siap menikmati hadirat Tuhan hari ini. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita bertepuk tangan dari tempat kita masing-masing. Kita mau katakan bahwa hari inilah hari yang telah dijadikan oleh Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Katakan bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Yuk mari Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang mungkin bisa berdiri dari tempatnya masing-masing, boleh atur kameranya, boleh kita gerakan badan kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan hari ini. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Katakan bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Katakan sekali lagi bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, berikan tepuk tangan luar biasa. Kita boleh mengekspresikan sukacita kita pagi hari ini. Oke Bapak Ibu, kita tahu dalam hadirat Tuhan. Silakan boleh mengambil posisi duduk kembali. Kami bersuka Tuhan. Kami bersuka karena Tuhan boleh menganugerahkan nafas kehidupan bagi kami hari ini. Bahkan kami boleh mengawali hari ini Tuhan. Dan kami tunduk kepadamu Bapa. Kami mau datang menikmati hadirat-Mu di pagi hari ini Bapa. Kami mau tanggalkan segala pekerjaan kami, kesibukan kami, bahkan mungkin permasalahan hidup kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Engkau berkati setiap kami pagi hari ini Tuhan. Engkau menolong setiap kami yang boleh hadir pagi hari ini. Bahkan jemaat Tuhan yang mungkin belum sempat bergabung dengan kami pagi hari ini Tuhan. Engkau gerakan hati setiap mereka Bapa, agar mereka boleh bersama-sama dengan kami menikmati fellowship ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Engkau berkati rangkaian fellowship kami pagi hari ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Terima kasih. Bila hadirat Tuhan boleh turun di setiap rumah-rumah jemaat Tuhan, di setiap tempat di mana kami berada ya Bapa. Seburuk apapun keadaan yang kami alami kemarin Tuhan, bulan lalu, minggu lalu, bahkan tahun lalu Tuhan, itu tidak akan mengurangi kasih kami kepada Tuhan untuk kami datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh pagi hari ini. Walau taufan
Bapak Ibu, lebih sungguh terlalu banyak yang Tuhan tak beri, takkan mungkin ku balas, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan, ku persembahkan seluruh hidupku Tuhan, seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari siapkan kita menyembah Tuhan. Terlalu banyak, terima kasih Tuhan, yang Tuhan tak beri, takkan mungkin ku balas, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan, ku persembahkan seluruh hidupku Tuhan, seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Kami cinta Engkau Tuhan, kami setia. Mari Bapak Ibu, angkat penyembahan kita, angkat suaramu dari tempat Bapak Ibu masing-masing. Puji Tuhan, muliakan Dia. Ku tetap cinta, ku tetap setia untuk selamanya Tuhan. Terima kasih segala kebaikan-Mu Tuhan. Terlalu banyak yang Tuhan kerjakan, terlalu banyak yang Tuhan berbuat. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami Bapa, seluruh hidup kami persembahkan kepadamu Tuhan. Bersyukurlah batakan nama Bapa Bapa, sikirilah Bapa 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 Bapa, sandala mape, sikirilah batakan nama Bapa Bapa Bapa, sikirilah batakan haleluya. Kami menyembah, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Syakarela batakan nama Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan apakan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada, dengan apa ku balas, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan, segala kebaikan-Mu.
segenap hatiku, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur pada, dengan apa ku balas, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Ini seluruh hidup kami Tuhan, seluruh diriku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan apakah kami membalas kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami mempersembahkan hidup kami kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau laut setiap kami Bapa. Laut kami lebih lagi dengan firman-Mu Tuhan hari ini, yang kami percaya bahwa akan membawa kami Tuhan dalam pengenalan yang lebih dan lebih lagi dalam Engkau Tuhan. Terima kasih sungguh melihat kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan. Selidiki kami Tuhan, lihat hati kami Bapa. Selidiki lihat hati, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Katakan, telah aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Kami berjuang, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan. Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Kami berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih. Saya serahkan pada hamba-Nya. Oh haleluya, kirabataka namanya labaya. Terima kasih Bapa, bila setiap kami Engkau dapati tetap setia Tuhan. Sampai akhir hidup kami mengiring Engkau Yesus, yang sudah setia, yang sudah menunjukkan kasih, setia dan rahmat-Mu Tuhan, yang sudah sangat baik. Engkau menyerahkan hidup-Mu, menggantikan dosa kami Tuhan, sehingga kami jadi biji mata-Mu, kami jadi anak-anak-Mu Tuhan, kesayangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kalau kami boleh berkumpul pada hari ini di minggu yang pertama di bulan Maret ini Tuhan, sungguh pemeliharaan-Mu nyata atas kehidupan kami, dan kami siap untuk dengarkan isi hati-Mu Tuhan, berbicara kepada setiap kami, ubahkan setiap kami makin dewasa di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, semua katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita sudah ada di minggu yang pertama bulan Maret tahun 2021, tahun integritas. Puji Tuhan. Dan mulai dari bulan Maret ini kita lebih awal fellowship kita jam 7. Saya percaya
ketika kita memulai lebih awal menyambut hadirat Tuhan, berkat Tuhan, Tuhan akan lakukan perkara lebih dahsyat lagi atas hidup kita. Amin. Hari ini seperti Bapak Ibu Saudara sudah lihat di dalam pengumumannya, tema kita adalah Glow in the Dark, yang menyala di dalam kegelapan. Ya, seperti kita tahu, waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diubahkan menjadi anak-anak Tuhan. Kita menjadi terang buat dunia ini. Yuk kita baca ayatnya di Matius 5 ayat 14. Haleluya. Matius 5 ayat 14, demikian firman Tuhan. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Amin. Ya, kenapa kita dikatakan adalah terang dunia? Karena dunia ini butuh terang. Dunia ini ada di dalam kegelapan. Yesus adalah terang dunia. Dia sudah datang menerangi dunia ini. Dan setiap kita yang ada di dalam Yesus, kita juga menjadi terang buat dunia ini. Artinya kehidupan Kristus memancar dari kehidupan kita sehingga dunia ini boleh melihat terang yang dari Tuhan, melihat kasih dari Tuhan. Di ayat sebelumnya juga dikatakan kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Artinya kita diperlukan oleh dunia ini. Garam sama terang itu adalah hal-hal yang begitu mendasar gitu ya, kita perlukan. Ketika kita masak, ya ibu-ibu nih udah paling ngerti ya tentang hal ini. Waktu masak kalau sayur kurang garam, rasanya ada yang kurang gitu ya. Jadi kehadiran kita harusnya memberikan rasa untuk supaya orang boleh ngalamin kehidupan yang lebih terasa enak gitu ya. Kehidupan yang di dalam Tuhan, kehidupan yang ada kasih di dalamnya, ada sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Terang juga sangat kita perlukan ya. Bayangkan hari ini kita tidak ada di dalam suasana yang terang, ya dalam kegelapan. Ya tadi sebelum memulai Pak Guantono ya lampunya belum dinyalakan, kameranya kurang begitu fokus ya untuk mengeluarkan wajah dari Pak Guantono dan Bu Tio. Dan begitu lampu dinyalakan, lebih jelas. Ya artinya ketika kita menjadi terang, orang bisa lihat lebih jelas gitu kasih Kristus, pribadi Tuhan, sehingga mereka boleh juga menerima kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka dan boleh diselamatkan. Ya, nah artinya keberadaan anak Tuhan harusnya menjawab kebutuhan dari sesamanya, seperti garam dan terang yang kita butuhkan. Ya, dan garam dan terang itu adalah identitas kita. Tuhan Yesus tidak mengatakan, mari kamu jadilah garam, jadilah terang. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, kamu adalah terang, kamu adalah garam. Artinya otomatis itu udah jadi identitas kita, udah jadi harusnya keseharian kita, udah jadi ya penunjuk diri kita gitu, bahwa kita kehadiran kita di dunia ini adalah sebagai garam dan terang. Ya, nah, sebagai orang-orang yang dinyatakan oleh Tuhan kita adalah terang dunia, artinya kita ada di dalam kegelapan, kita glow in the dark, kita menyala di dalam kegelapan. Kalau Bapak, Ibu, Saudara senang sama kaos yang glow in the dark ya, makin terang, makin gelap ruangannya, makin kelihatan tuh ya tulisan, gambar dari kaos itu gitu ya, dan itu menjadi begitu indah kelihatannya. Harusnya seperti itu kehadiran kita. Dan saya akan bahas ada 3 hal di sini, orang yang glow in the dark gitu ya, orang yang menjadi terang, menyala di tengah kegelapan. Yang pertama, orang yang glow in the dark itu, ya terang dunia itu, kita semua harusnya adalah orang-orang yang punya prinsip, memegang prinsip, menjadi orang-orang yang pegang teguh prinsip hidupnya, prinsip kebenarannya. Saya mau kita semua perhatikan dari Bilangan 13 ayat 25 sampai 33 secara cepat ya saya bacakan ya. Haleluya.
Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kadesh, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri, kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Ya, kita tahu ini kisah tentang 12 pengintai yang dikirim sama Musa, diutus sama Musa untuk menyelidiki seperti apa sih negeri Kanaan itu. Dan mereka lihat negeri yang sama, mereka lihat keadaan yang sama, mereka lihat bangsa keturunan Enak itu ya, yang mereka lihat sama-sama. Tetapi ada dua respons dari para pengintai ini. Yang 10 yang jauh lebih banyak mengatakan, wah kita pasti binasa, kita tidak mungkin bisa mengalahkan orang-orang ini, kita tidak mungkin bisa masuk ke dalam tanah perjanjian ini. Tetapi ada dua orang yang luar biasa, namanya Yosua sama Kaleb. Mereka pegang kebenaran firman Tuhan, mereka pegang janji-janjinya Tuhan, mereka tetap berkata, tenang, kita bisa mengalahkan mereka. Gitu ya. Itu luar biasa. Dan kita tahu pada akhir kehidupan, pada akhirnya ya, yang masuk ke dalam tanah perjanjian adalah orang yang memegang prinsip kebenaran firman Tuhan, yaitu Yosua dan Kaleb. Mereka tidak gentar menghadapi situasi yang ada. Mereka tidak seperti kebanyakan orang, tidak seperti pengintai yang lain, bahkan seperti keseluruhan bangsa Israel mungkin gitu ya, yang digentarkan hatinya oleh laporan busuk ini gitu ya. Tetapi Yosua dan Kaleb yang menikmati janji Tuhan. Ya, ketika kita pegang kebenaran, kita pegang prinsip firman Tuhan, ya orang-orang akan melihat ya bahwa kita adalah orang-orang yang berbeda sesungguhnya, dan kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Ya, ayo saya ajak kita semua seperti Yosua dan Kaleb, kita pegang prinsip kebenaran firman Tuhan apapun yang terjadi, apapun tantangannya hari-hari ini. Mungkin Bapak Ibu Saudara ngalamin kesulitan, ngalamin segala sesuatu yang membuat kita galau, membuat kita menjadi resah, khawatir. Tetapi ketika ada pencobaan di depan kita, ada masalah di depan kita, ayo tetap kita pegang kebenaran firman Tuhan. Kita tidak kompromi dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Charles Stanley, seorang pendeta yang luar biasa, mengatakan begini, seseorang yang memiliki prinsip iman yang teguh pasti mampu memilah mana yang baik dan mana yang tidak untuk dia lakukan. Ya, keputusan kita juga didasari oleh apakah kita memegang prinsip kebenaran firman Tuhan waktu kita lakukan bisnis kita, waktu kita lakukan pekerjaan kita, waktu kita membangun rumah tangga kita. Orang-orang yang memegang prinsip kebenaran firman Tuhan itulah yang akan ya maju, yang akan diberkati secara berkelimpahan oleh Tuhan, yang akan disertai oleh Tuhan. Ya, bisa kita menikmati segala sesuatu tanpa kita memegang firman Tuhan, mungkin bisa. Ya, ada kekayaan, ada harta bisa diperoleh dari hal itu, tetapi ya itu sifatnya semu, berkat yang semu gitu ya, yang mungkin bukan berasal dari Tuhan, yang mungkin itu malah membutakan mata rohani kita, yang membuat kita menjauh dari Tuhan. Ya, haleluya. Ayo kita jadi orang-orang yang pegang prinsip kebenaran firman Tuhan. Bu Fatimah deh bacakan.
buat kita semua. Matius 5 ayat 37. Ya, begini firman Tuhan, jika hendaklah kamu katakan yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ya, puji Tuhan, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, saya ulangi lagi ya, bahwa jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi ayo punya ketetapan hati untuk kita ya masuk di tahun integritas ini. Apa yang ya, katakan ya. Apa yang tidak, katakan tidak. Ya, artinya tidak ada lagi hati seorang pendusta, hati seorang penipu yang tidak punya integritas antara perbuatan dan apa yang dikatakan. Ya, haleluya. Seperti Joshua, seperti Kaleb, ketika firman Tuhan mengatakan, ya kamu akan masuk ke dalam tanah perjanjian, ya kamu akan menerima berkat Tuhan yang luar biasa di tanah perjanjian itu. Ya, caranya ya tidak dengan santai saja, tetapi harus berjuang, harus berperang waktu itu. Ya, Yosua dan Kaleb tetap pegang kebenaran firman Tuhan. Dia katakan, ya kita pasti akan mengalahkan mereka. Haleluya. Ya, tetap pegang kebenaran. Pada akhirnya kita akan tahu kebenaranlah yang akan menang. Tentunya ada resikonya orang-orang yang pegang prinsip kebenaran firman Tuhan seperti Yosua dan Kaleb. Mereka dimusuhi sama yang lain. Mereka dijauhi, mereka bahkan di ayat yang lain ya, bahkan mereka mau dilempari batu dan sebagainya. Gitu ya, tetapi ini luar biasa. Ya, orang yang pegang kebenaran firman Tuhan, dia yang akan berhasil dalam pengiringan akan Tuhan dalam seluruh kehidupannya. Ya, haleluya. Sebagai anak Tuhan kita harusnya menjunjung kebenaran itu. Yang pertama, ya, kalau kita mau glow in the dark, tetap jadi orang-orang yang pegang prinsip kebenaran firman Tuhan. Ya, man of principle, ya, man of integrity, bicara tentang orang-orang yang tetap teguh berjuang, ya, seperti lagu pujian kita tadi, tetap setia ngiring Tuhan, tetap setia lakukan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, kalau kita mau glow in the dark, ayo buat sebuah perbedaan, make a difference. Ya, 2 Timotius 2 ayat 22, boleh Pak Ede deh bacakan. Ke-2 Timotius 2 ayat 22, firman Tuhan berbunyi demikian, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Yes, amin. Terima kasih Pak Edi. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, kita lihat di sini Paulus memberikan instruksi kepada Timotius ya, sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Timotius seorang muda dan di generasi itu, di angkatan itu, ya kecenderungan anak-anak muda adalah mengejar nafsunya gitu ya. Ya, mereka ya dari pergaulannya, dari budayanya dan sebagainya ya, ada tren yang diikuti oleh anak-anak muda saat itu. Ya, apalagi hari-hari ini. Ya, begitu banyak tren yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan kalau kita ikutin gitu ya. Ada kecenderungan orang sekarang untuk kalau mau dapat pengakuan dari lingkungan pergaulannya, mengikuti tren yang lagi berkembang. Tetapi Paulus mengatakan kepada Timotius, kamu harus buat perbedaan dengan orang-orang di sekitarmu. Jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai. Bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Tahun ini tahun integritas ya. Siapa yang boleh datang, naik ke gunungnya Tuhan? Orang yang murni hatinya, orang yang punya integritas. Ya, jadi orang-orang yang punya integritas, orang-orang yang glow in the dark. Ya, mereka adalah orang-orang yang menjauhi nafsu ya, dunia ini, nafsu keduniawian, menjadi berbeda. Ya,
Nggak semua tren yang berkembang sesuai dengan nilai kekristenan. Ya, di daerah tertentu saya tahu bahkan di kantong kekristenan ada budaya minum minuman keras yang nggak bisa kita ikutin sebagai anak-anak Tuhan gitu ya. Bahkan ada narkoba, dugem, pergaulan bebas dan sebagainya. Ya, kita anak Tuhan harus berani tampil beda, membuat perbedaan dari orang-orang sekeliling kita. Ya, kalau kita lihat di Kejadian 6 ayat 1 sampai 9 nanti Bapak Ibu Saudara baca, ada Nuh yang dikatakan dia tampil berbeda dari orang-orang sejamannya. Ya, saat itu kejahatan begitu luar biasa di zamannya Nuh, tetapi Nuh didapatkan hidup bergaul karib dengan Tuhan dan dia kedapatan tidak bercela. Kita anak-anak Tuhan, kita ada di zaman di mana katanya zaman ini sama seperti zaman Nuh ketika menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, gitu ya. Ini masa-masa di mana begitu banyak kejahatan yang terjadi, dosa makin meningkat intensitasnya dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat berita-berita di media gitu ya, sangat memprihatinkan. Begitu banyak kejahatan yang dilakukan, tetapi kita harus jadi orang-orang yang berbeda, yang murni hatinya, yang hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, punya gaya hidup yang berbeda dengan dunia ini, baik dalam tingkah laku, perkataan, bahkan dalam gaya hidup kita. Haleluya. Nah, ada sebuah perkataan yang luar biasa, ya. Dikatakan begini, hanya ikan yang mati yang selalu bergerak mengikuti air mengalir dan tidak berani melawan arus. Jadi kalau kita nggak berani ngelawan arus dunia, ya dalam prinsip iman, kekudusan dan sebagainya, ya artinya kerohanian kita lagi mati. Tapi kalau kerohanian kita hidup, ya kita berani untuk tampil berbeda. Iya, puji Tuhan ada tukang kerupuk yang lewat ya. Suaranya masuk kayaknya ke Bapak Ibu Saudara. Jadi yang kedua, jadi yang pertama jadilah orang-orang yang pegang prinsip. Yang kedua, jadilah orang-orang yang berbeda, yang berani tampil berbeda. Yang ketiga, yang terakhir, jadilah role model, jadilah teladan. Ya, haleluya. Kalau hidup kita sama sekali tidak bisa memberi keteladanan, itu artinya kita telah menjadi orang Kristen yang gagal. Harusnya ada satu keteladanan yang orang bisa lihat dari kehidupan kita. Ya, misalnya nih, ada seorang bapak bilang ke anaknya, "Nak, kamu jangan ngerokok, yang nggak baik buat kesehatanmu sendiri." Tapi anaknya lihat, bapak juga ngerokok gitu ya. Itu artinya bapaknya nggak bisa jadi teladan dan anaknya nggak mungkin bisa berubah. Ya, demikian. Haleluya. Nah, tentunya kalau kita mau menegur, kita mau menasihati, ayo kita lebih dahulu jadi teladan. Semakin semakin kesini, semakin hari kita makin jarang ketemu sama orang yang berintegritas, yang antara perkataan dan perbuatannya seimbang gitu ya. Yang kalau menasihati belum tentu dia juga bisa melakukannya, tetapi kita ayo menjadi orang-orang yang kita bisa berkata karena kita juga sudah melakukannya. Haleluya. Mari kita cek apakah kita lebih lagi serupa dengan Tuhan hari-hari ini. Karakter kita, kasih kita, perkataan kita. Haleluya. Untuk menutup firman Tuhan, saya mau bacakan Titus 2 ayat 7 dan 8. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Ayo kita terus jadi orang-orang yang berintegritas, selaras perkataan dan perbuatan kita. Kita jadi teladan buat orang-orang di sekitar kita. Glow in the dark. Amin. Jadilah orang-orang yang punya prinsip, jadilah orang-orang yang berani tampil beda, dan jadilah orang-orang yang jadi teladan buat orang-orang sekitar kita. Yuk kita berdoa dulu untuk kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini Engkau ingatkan kami bahwa identitas kami adalah terang bagi dunia ini. Sebagai terang kami mau Tuhan jadi orang-orang yang punya prinsip, memegang teguh kebenaran-Mu sampai akhir. Kami juga jadi orang-orang yang tampil berbeda, berani tampil beda di tengah dunia yang gelap ini. Juga kami Tuhan jadi teladan. Kami bukan cuma memperkatakannya, kami bukan cuma menasihati orang-orang sekitar kami, tapi kami juga melakukannya supaya nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terus bentuk kami dengan kebenaran-Mu,
bentuk kami Tuhan, sehingga kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, semua katakan amin. Ya Bapak Ibu Saudara, kita akan siapkan roti dan anggur kita. Oleh kuasa darah-Mu Kau tebus dosa-dosaku, kekudusan melindungi, kasih-Mu mengalir hidupku, sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku, ku mencari ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Haleluya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita memasuki perjamuan kudus, maka apa yang Tuhan kehendaki adalah kita selalu mengingat-ingat akan Yesus. Perjamuan kudus adalah suatu peringatan. Nah, saudara, kalau saudara mengingat kebaikan Tuhan, maka makin saudara mengingat, saudara akan lebih lagi mengasihi Tuhan. Mari kita mengingat kebaikan Tuhan Yesus. Haleluya. Ya Bapa, siapakah kami ini? Kami yang seharusnya mati karena upah dosa adalah maut, mati, masuk ke dalam neraka yang kekal. Tetapi Tuhan Yesus yang datang ke dunia ganti saudara dan saya. Ya Bapa, terima kasih. Engkau begitu baik, amat sangat baik. Haleluya. Perjamuan kudus adalah suatu sakramen, artinya suatu tanda dari yang suci yang menyalurkan berkat anugerah Tuhan bagi mereka yang percaya. Kalau saudara percaya dan makan minum tubuh dan darah Tuhan Yesus, saudara akan diberkati. Tuhan menghendaki kita makan minum dengan cara yang benar. Kalau saat ini saudara masih punya ganjalan di hati, mari selesaikan dahulu di hadapan Tuhan, supaya saudara diberkati. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita merenungkan dan masing-masing berdoa membereskan di hadapan Tuhan. Bapa, hamba-Mu berdoa Tuhan, Engkau lihat setiap hati kami Tuhan, Engkau yang tahu setiap kekurangan kami, kelemahan kami, acap kali kami lemah, acap kali kami gagal Tuhan, dalam menjalankan kebenaran-Mu Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, kami buka hati kami Tuhan, kami mau serahkan Tuhan, setiap kegagalan Tuhan, setiap kelemahan kami Tuhan, Engkau membasuh hati kami dengan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik Tuhan. Biar Tuhan hati kami terus dimurnikan, disucikan, jauh dari setiap hal yang keras, hal yang kotor Tuhan. Di setiap hal juga Tuhan, dosa yang tersembunyi yang belum kami akui saat ini Tuhan, kami akui di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, mari kuduskan kami sekali lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Layakan kami Tuhan untuk melakukan perjamuan kudus ini, memakan roti dan anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Perjamuan kudus hanya untuk mereka yang percaya sama Tuhan, anak-anak kurang dari 12 tahun jangan makan dan minum. Mari kita dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu dia diserahkan mengambil roti. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan setelah itu dia mengucap syukur atasnya. Dia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminum yang menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita ucapkan syukur kita keluar dari hati kita yang terdalam.
Oh, ramataka labaya 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 labaya. Ira bapa 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 bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur baik. Oh, ramataka labaya 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 labaya. Oh, ramataka labaya labaya labaya. Ira labaya syukur. Terima kasih Tuhan. Oh, ramataka labaya labaya labaya. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Mari angkat tangan kita. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini kami sudah kembali diteguhkan persekutuan kami dengan Engkau, persekutuan kami dengan saudara seiman kami. Terima kasih ya Bapa, segala berkat yang berasal dari Bapa Surgawi, berkat rohani, berkat jiwani, berkat jasmani, kesehatan, kesembuhan, damai sejahtera, sukacita, bahkan berkat secara materi tercurah atas setiap kami Tuhan, karena Engkau yang telah menebus kami, karena Engkau telah menggantikan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala anugerah-Mu Tuhan, penebusan-Mu Tuhan, tubuh dan darah-Mu Tuhan, yang telah layakkan kami untuk jadi anak-anak-Mu. Sungguh bersyukur Tuhan, biar hidup kami terus mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, semua katakan amin. Amin, puji Tuhan untuk firman Tuhan yang telah didengarkan dan kita boleh mengalami perjamuan kudus. Saya percaya bahwa kita semua diberkati oleh Tuhan. Kita akan melakukan pengumuman kepada nasib, silakan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak PDP Irawan Timothy atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah online GBI Danau Bogor Raya, Minggu 7 Maret 2021, pukul 9, dilayani oleh Bapak Pendeta Joshua Iwan Wahyudi dengan tema Mengalahkan Kekhawatiran. Jemaat bisa mengikuti setelah fellowship ini. Ibadah online GBI Jalan Tapos, Minggu 7 Maret 2021 bisa diakses mulai pukul 7, dilayani oleh Bapak Pendeta Nathan Subroto dengan tema Paket Jumbo. Menara Doa GBI Tapos Cibinong akan diadakan setiap hari Rabu dan Kamis pukul 20.00 sampai 21.00 di Zoom meeting. Fellowship GBI JRC mulai Maret 2021 mengalami perubahan jam fellowship menjadi pukul 7.00 sampai 8.00 WIB di Zoom meeting. Pembuatan dan pengambilan KTJ dapat menghubungi Bapak PDP Irawan Timothy dan Ibu Theodor. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan, dapat mengirim melalui transfer atau scan QR kode berikut ini. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam doa kepada Ibu Grazinta dan Pak Gontono, saya persilakan. Mari kita bersatu dalam doa.
Haleluya Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih Tuhan atas ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih untuk tema yang telah Kau berikan buat kami Tuhan, biar kami boleh Tuhan menjadi garam, menjadi terang Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih juga untuk perjamuan yang telah kami terima Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Bapa. Tuhan pada pagi hari ini Tuhan kami khususnya berdoa Tuhan. Untuk pendeta kami Tuhan di JRC Tuhan, untuk gembala kami Tuhan, biarlah Tuhan Kau memberkati Tuhan Pak Pendeta Irawan Tuhan dan Ibu Rina beserta anak-anak keluarga Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan kesehatan, berkat yang daripadamu Tuhan Kau curahkan untuk keluarga ini. Biarlah Tuhan setiap pelayanannya Tuhan Kau pakai lebih luas lagi menjadi alatmu Tuhan, menjadi tangan kepanjanganmu Tuhan untuk Tuhan terus melanjutkan visi yang daripadamu Tuhan Yesus. Biar kami Tuhan jemaat-jemaatmu di JRC Tuhan boleh semakin lagi bertumbuh Tuhan dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Allah Roh Kudus. Pada pagi hari ini Tuhan kami mau berdoa juga Tuhan untuk seluruh jemaat-jemaat-Mu yang hadir dalam ibadah online pada pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk Chris dan Linda. Tuhan tolong Tuhan, apapun yang terjadi dalam setiap kehidupannya Tuhan pulihkan. Kesehatan Linda khususnya juga Tuhan, untuk papanya Tuhan tolong Tuhan, jamahanmu, lawatanmu, bilur-bilurmu Tuhan Yesus, menyembuhkan Tuhan. Kami sepakat, kami satu hati Tuhan untuk Papa Linda khususnya Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi Tuhan Yesus. Berikan keluarga ini Tuhan kekuatan, penghiburan yang daripadamu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga untuk Pak Buan, Bu Tio beserta anak-anak keluarga Tuhan Yesus berkati. Untuk Bu Vivi, Pak Beni Tuhan beserta keluarga, Tuhan berkati juga Tuhan Yesus. Untuk Ibu Elita, Kau memberkati. Untuk Ibu Erika, Pak Hari, Tuhan Yesus beserta anak-anak keluarga, Kau berkati Tuhan. Untuk Pak Edi, Tuhan Yesus, Kau memberkati juga. Untuk Ibu Elizabeth, Pak Sudung beserta anak-anak, Tuhan Yesus Kau memberkati. Ibu Latina, Tuhan Yesus Kau memberkati. Kesehatan, Tuhan Yesus jadi berkatnya Tuhan Yesus. Memberkati Jonathan juga Tuhan. Hana, memberkati Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan berdoa untuk Bu Putri beserta anak-anak Tuhan, tolong Tuhan setiap pergumulan, setiap apa yang menjadi pergumulan dalam setiap keluarga Tuhan, tolong Tuhan. Kau lebih Tuhan menjadi penolong Tuhan dalam setiap kehidupannya Tuhan Yesus. Pakai hidupnya lebih lagi Tuhan Yesus. Berkati anak-anaknya juga Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Fatima beserta keluarga. Kami berdoa juga untuk Kak Maradona, Ibu Linkawan beserta anak-anak Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk Devi, Kak Age dan anak-anak. Kau berkati Tuhan Yesus. Kiranya juga Tuhan untuk David, Kau memberkati. Ibu Susilawati juga Tuhan Yesus. Untuk Korendi, dan untuk seluruh Tuhan pelayan-Mu Tuhan Yesus yang telah melayani untuk ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus, Kau memberkati mereka semua Tuhan. WL, singer, pemain musik Tuhan, showman, multimedia Tuhan, Kau melihat jeripayah mereka Tuhan Yesus. Kau memakai hidup mereka lebih lagi Tuhan untuk memuliakan nama-Mu di setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur atas ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami pada pagi hari ini kami mau serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Yesus, amin. Bapak, kembali kami datang ke hadirat-Mu, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu, kami sungguh diberkati pada ibadah pagi hari ini. Tuhan, sepakat saat ini Tuhan kami membawa dalam doa Tuhan untuk ketua sinode kami Tuhan, Bapak Rubin Adi Abraham. Kami juga berdalam doa Tuhan untuk gembala pembina kami Pak Niko Nyotorajo beserta wakilnya. Kami juga membawa dalam doa Tuhan Ketua Payon 7 Tuhan, Bapak Sutadi Rusli beserta wakil-wakilnya, gembala kami Tuhan di GBI Tapos, Bapak Lukas Arsono, gembala kami di JRC Tuhan, Bapak Irawan Timothy Karsono, gembala cabang Ranting Tuhan, gembala Kul Tuhan, biarlah Tuhan Kau mengurapi, Tuhan memakai mereka lebih lagi Tuhan, visi misimu Kau boleh nyatakan pada mereka Tuhan, sehingga Tuhan mereka akan memimpin kami menjadi umat yang layak untuk kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Tutup bungkus hamba-hamba-Mu ini dengan darah Yesus, dan biarlah Tuhan Kau memakai hidup mereka lebih lagi Tuhan untuk boleh menjadi berkat. Kami terus membawa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan, kami mengasihi bangsa ini Tuhan. Tolong bangsa kami Tuhan, pulihkan Indonesia Tuhan. Biarlah Tuhan pandemi COVID-19 ini boleh dilalukan atas negeri Indonesia Tuhan. Biarlah Tuhan vaksin yang dilakukan boleh berjalan dengan lancar, sehingga kekebalan tubuh Tuhan, herd immunity boleh terjadi atas bangsa ini.
setiap Tuhan petugas medis yang berada di garis depan, Tuhan tutup bungkus dengan darah Yesus, berikan kekuatan, berikan hikmat, sehingga mereka boleh merawat setiap pasien yang sakit. Mereka yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus, Tuhan. Biarlah bangsa ini boleh bangkit, Tuhan. Biarlah Tuhan resesi ekonomi juga boleh dilakukan atas negeri ini, Tuhan. Biarlah Tuhan roda perekonomian boleh berjalan dengan baik, Tuhan. Memberkati Tuhan Presiden, Wakil Presiden, para pejabat sipil, militer. Biarlah Tuhan hikmat-Mu boleh tercurah atas mereka di dalam setiap keputusan mereka ambil. Mereka boleh Tuhan memutuskan yang terbaik demi kesejahteraan bangsa ini, Tuhan. Jauhkan bangsa ini dari perpecahan, jauhkan dari bangsa ini dari hal-hal yang buruk, Tuhan. Tuhan, di setiap Tuhan bencana yang terjadi bangsa ini, Tuhan, biarlah Tuhan bangsa ini boleh sungguh-sungguh lagi datang kepada Engkau dan kemuliaan-Mu boleh nyata atas bangsa ini. Tuhan berkati setiap kami, Tuhan, di dalam setiap aktivitas kami sepanjang hari ini hingga waktu-waktu yang akan datang. Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan hikmat, Engkau yang menuntun di dalam segenap kehidupan kami. Biarlah kami boleh terus bersandar kepadamu dan Engkau akan memberikan kami kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Haleluya. Bapa, sebelum kami menerima berkat dari Engkau, kami mau bawa anak-Mu, Brian Delton, anak dari Ibu Elizabeth, Tuhan, yang pada hari ini ikut ujian masuk Universitas NTU Singapura. Bapa, kami berdoa biarlah hikmat-Mu menguasai kehidupan dari Brian Delton. Engkau yang sedang mempersiapkan, Tuhan, masa depan untuk Brian Delton. Engkau, Tuhan, yang akan membuat berhasil dalam setiap perjalanan hidupnya, termasuk pemilihan untuk kuliahnya, Tuhan. Biar kehendak-Mu yang jadi, Tuhan, dinyatakan atas kehidupan Brian Delton, dan anak-Mu ini akan menjadi kemuliaan buat nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Yuk mari Bapak, Ibu, Saudara, kita angkat kedua tangan kita. Kiranya berkat yang berlimpah, anugerah yang luar biasa dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, hikmat, penghiburan dari Allah Roh Kudus memampukan kita untuk terus jadi orang-orang yang penuh dengan integritas. Mulai dari hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang telah terima berkat Tuhan, kita katakan, amin. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah.